Abdurrauf Assingkili. Kuala Aceh, Aceh 1105 Hijriah atau 1693 Masehi, adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teuku Syah Kuala. Dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Riwayat tokoh, masa muda dan pendidikan. Abdurrauf Singkili lahir di Singkili, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkili, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri, kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam. Selain 27 ulama terkemuka lainnya, tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha atau Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar, Abd al-Haidar al-Mawir. Mufti Kerajaan. Selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdurrauf Assingkili dipercaya sebagai mufti Kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap kepemerintahan ratu-ratu di Aceh. Tarekat Syatariyah. Menurut Syekh Muhammad Nauhib Al-Atas, Syaikh untuk Tarekat Syatariyah Ahmad Al-Khusyasi adalah salah satu gurunya. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asar At-Tawil yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Wafat. Abdurrauf Singkili meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh, Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakapkan menjadi nama Universitas Syah Kuala atau Unsyah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Keberadaan makam. Syekh Abdurrauf Assingkili dipercaya memiliki dua makam. Satu berada di Desa Deyah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di Desa Kilangan, Singkili. Makam di Singkili berada di bibit Kureng Singkili. Banyak peziarah mendatangi makam ini, baik dari Aceh maupun dari luar daerah seperti Sumatera Barat. Sumatera di Banda Aceh, lokasi makam Syah Kuala berada di bibit Selat Malaka, seperti halnya di Singkili. Lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh perintah daerah. Teladan, semangat tinggi dalam belajar. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Dari perjalanan pendidikan yang ditempuh, beberapa teladan dari beliau adalah tidak pantang menyerah, memiliki kitab yang mansyur, dan selalu berusaha dan tawakal, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, berhasil menyebarkan agama Islam, produktif dalam menulis karya. Hasil karya tulis. Sepanjang hidupnya, tercatat Syah Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf.
Bahkan Tarjumah Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah adalah kitab tafsir Syiah Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syah Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdul Rauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam Seulium Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teuku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis Asingkili kurang lebih mencapai 36 buah kitab. Bahkan, salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor A. Meusinge dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Academic Delft Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab Asingkili yang berjudul Mi'rat At-Tulab fi Tahsil Ahkam Asy-Syahriyah li Al-Malik Al-Wahhab. Karya-karya Abdul Rauf Singkili yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya diantaranya adalah Mir'at Al-Tulab fi Tahsil Mawais Al-Badi Rifat Al-Ahkam Al-Syariyah li Malik Al-Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Tarjuman Al-Mustafid merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemah hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Mawais Al-Badi berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Tanbih Al-Masyi merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyirah Al-Muwahhidin Al-Hailin Biwahdatil Wujud memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Dahai Al-Hurf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi.